Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua KKP Soka Komite Pendidikan Gajah Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan di JLK di lingkungan Komite Pendidikan Gajah Kabupaten Banyumas. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan yang masalahnya tapi kita berkenan kembali karena kita berkumpul dengan keadaan yang sehat. Mudah-mudahan sampai dengan masa selesai kita semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini ada beberapa tujuan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tentu saya harus menyampaikan bahwa ini adalah salah satu pemenuhan tugas pribadi saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami atau bisa mengaplikasikan tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini saya bukan menjadi guru, dan kita sama-sama belajar, kita bareng-bareng sinau. Apabila nanti ada hal yang ditanyakan dan ternyata saya tidak bisa menjawab, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga punya kesempatan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman yang lain. Sebelumnya saya bawa ibu hari ini. Ini kalau kita ketemu dengan teman-teman di Jawa di kabupaten maupun dimanapun, termasuk kemarin kegiatan senam gitu kan, kalau satu orang bertemu dengan yang lain yang sama-sama di Jawa, itu ada salam Jawa. Salam Jawa artinya jaya. Nah itu tujuannya dari tidak ngantuk. Jadi ya Pak Ibu ya, salam olahraga Jaya. sudah tidak ngantuk. Oke. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif inti dari pertama hingga akhir nanti, intinya kita atau saya selaku CGP itu memberikan penyebaran pemahaman biar kita sama-sama memahami bahwa di kurikulum pendidikan itu namanya atau di materi saya di CGP itu ada budaya positif. Nah, budaya positif itu apa, kemudian bagaimana penerapannya seperti apa, kita bahas bareng-bareng dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyerap apa yang nanti saya sampaikan, syukur-syukur bisa mengaplikasikan di sekolah masing-masing. Untuk itu di materi ini itu ada 7 Bapak Ibu, 7 konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama itu perubahan paradigma positif, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama itu perubahan paradigma baru. Nah, yang akhir-akhir ini kita akrab di dunia kita tentang kurikulum pendidikan, ini juga ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi,
sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari pengertian itu kita semuanya bisa menangkap bahwa muara atau goalnya dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sebenarnya pembelajarannya seperti apa? Kita ada miskonsepsi nanti antara misalnya mohon maaf kurikulum terdahulu atau guru zaman dahulu, konsepsi atau anggapan tentang murid itu berbeda dengan guru-guru yang hari ini atau yang hendak diwujudkan oleh guru-guru berbeda. Pada prinsipnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita memahami bahwa murid, bahwa peserta didik. Waalaikumsalam. Monggo. Selamat datang Pak Edi. Oh ya. Ya, saya lanjutkan. Prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi itu intinya adalah kita sebagai guru itu harus mampu memfasilitasi bahwa kebutuhan murid itu berbeda, bahwa kemampuan murid itu berbeda. Misalnya kita mengajar di satu kelas yang jumlahnya 25, itu kita sama Pak Ibu. Kemampuan satu murid dengan murid yang lain tentu tidak. Maka itu pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan dari perbedaan-perbedaan itu. Bukan berarti dengan 25 murid kita akan mengajar dengan 25 cara. Nah seperti itu mereka mau betul sangat merepotkan. Maka itu dari 26 murid itu bisa kita kelompokkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Tentu kita bisa menggunakan tes di awal atau yang bisa disebut sebagai diagnosis tes. Begitu. Sebagai contoh misalnya materi apa yang katakan sepak bola kan? Dari sepak bola itu ada materi dribbling, ada yang misalnya anak menggiring bola dengan sudah sangat lincah, maka kita bisa memberikan materi dribbling itu dengan zigzag misalnya. Yang di bawahnya masih lurus saja tanpa zigzag tapi dengan jogging, dengan lari. Kemudian yang paling rendah yang berjalan aja membawa bola dan misalnya kita dengan memberikan bola, kemudian anak suruh dribbling dengan sambil jalan. Nah, di situ sebelum kita mengelompokkan itu, yang tadi saya sampaikan, kita harus mengadakan tes diagnostik atau tes pada awal. Kemudian muaranya di profil pelajar Pancasila yang tadi saya sampaikan, yang ada 5 yang saya yakin Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Selanjutnya, nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yang tadi sempat saya singgung. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa murid itu bisa dikontrol oleh kita. Itu sebenarnya disadari atau tidak disadari, sebenarnya kontrol terhadap murid itu tidak pernah bisa, walaupun oleh guru sekalipun. Artinya kontrol murid itu hanya bersifat sementara. Misalnya kita sedang mengajar PJOK, ternyata anak tidak memakai seragam PJOK misalnya, tidak memakai seragam olahraga misalnya. Kita bisa mengontrol murid, kita bisa memberikan hukuman atau bisa memberikan konsekuensi atau bisa memberikan teguran kepada murid. Kemudian murid itu menuruti minggu depan misalnya menjadi yang memakai seragam olahraga. Akan tetapi itu hanyalah bersifat sementara, karena itu kontrol di luar dirinya.
di luar diri murid itu sendiri. Itu guru yang mengontrol. Ya, kontrol sendiri itu yang semestinya harus kita munculkan, atau kesadaran di dalam diri murid itu sendiri untuk bisa mentaati peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan kepada anak supaya anak mampu, supaya anak semangat, supaya anak bisa melaksanakan kegiatan tertentu. Akan tetapi itu bisa jadi tidak bermanfaat karena itu bertentangan dengan kemampuan bisa, bertentangan dengan keinginan si murid itu bisa. Maka ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat itu keliru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak terlambat berangkat ke sekolah, kemudian kita memarahi anak tersebut sehingga anak itu merasa bersalah. Bisa jadi besoknya dia mau berangkat dengan lebih kasih lagi. Akan tetapi di dalam hati yang paling dalam anak itu bisa saja menyimpan rasa dendam atau menyimpan rasa malu dengan teman-temannya. Karena itu membuat rasa bersalah sebenarnya tidak bisa menguatkan karakter peserta didik. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa yang baik. Nah, ini juga sering kita laksanakan disadari dan tidak disadari. Apalagi kita sebagai guru, misalnya ada anak murid yang nakal, kita berusaha memaksa untuk menjadi anak murid itu baik. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi, karena sekali lagi yang menjadi kewajiban kita adalah memunculkan faktor intrinsik di dalam diri itu untuk mengikuti atau melaksanakan keyakinan yang dia sepakati. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon itu yang berlangsung selama ini barangkali Bapak Ibu ya, dengan pertemuan kita hari ini, dengan diseminasi hari ini, mudah-mudahan ke depan kita menjadi mampu untuk mengubah stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, dan ternyata kita harus mampu membaca bahwa kemampuan atau realitas dan kebutuhan anak didik kita ternyata berbeda. Maka itu pembelajaran semestinya harus dibedakan dulu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tentunya sesuatu yang keliru ya, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka punya pandangan sendiri, kita sebagai guru juga memiliki pandangan sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, kadang-kadang kita melihat anak didik kita melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran aturan. Itu kita biasanya, mohon maaf, apa mungkin barangkali saya top, kita biasanya menjustifikasi bahwa murid itu melakukan kesalahan tanpa kita pengen tahu apa yang mereka rasakan dan apa sebenarnya tujuan dari mereka berbuat kesalahan. Dan kalau kita telusuri, ya nanti di bab berikutnya nanti ada segitiga restitusi. Kita berusaha menelusuri kenapa anak tersebut misalnya datang terlambat, misalnya tidak menggunakan seragam, misalnya tidak bersepatu hitam, katakanlah itu sebenarnya mereka pun memiliki tujuan, mereka pun memiliki kebutuhan yang harus kita gali, yang harus kita gali tujuannya itu apa, kebutuhannya itu apa. Dengan seperti itu kita sebagai guru dan peserta didik itu bisa berkolaborasi untuk mencari solusi atas tujuan maupun atas kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Nah, ini kita masuk ke sub yang kedua dari yaitu disiplin positif. Kalau mendengar kata-kata disiplin
apa yang kira-kira Bapak Ibu yang terlintas di kepala begitu mendengar kata-kata disiplin? Tepat waktu ini, apa lagi? Kenapa? Siswa yang sesuai dengan peraturan disiplin. Oke, iya. Nah, ternyata hari ini kita bisa pelajari Bapak Ibu bahwa disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau melihat pengertian nomor 1 itu berarti disiplin itu harus berasal dari diri sendiri atau prinsip dalam diri sendiri. Kalau anak hanya melakukan hal yang ada dalam aturan, itu bisa jadi anak taat tetapi ada pengaruh dari luar karena mungkin hanya takut dengan pak gurunya, karena mungkin dia mendapat perhatian, mendapat pujian atau mendapat hadiah. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa disiplin itu hendaknya berasal dari dalam diri, bukan dari pengaruh dari luar. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, itu lebih spesifik lagi bahwa anak itu semestinya memiliki nilai kebajikan universal atau memiliki motivasi intrinsik di dalam diri mereka sendiri. Kemudian kebijakan-kebijakan universal itu apa saja? Nanti di slide berikutnya nanti ada Bapak Ibu. Ya, ini contoh-contoh nilai kebajikan saya ambil 3. Itu sebenarnya banyak nih Bapak Ibu, bisa dipelajari sendiri dan dibaca nanti bisa cek di Google juga banyak. Tapi yang saya ambil itu hanya 3, yaitu dari profil Pancasila, kemudian dari pre-religious program, sikap murid, dan yang ketiga itu dari keterampilan hidup, lifelong with the life and life skill. Kalau profil pelajar Pancasila sebagaimana kita tahu dan tadi juga sempat saya sebutkan, yang sudah kita hafal semuanya, yang saya juga pernah dengar Pak Sikit menyanyikan di depan kelas, itu sudah hafal sekali. Tapi mudah-mudahan profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan itu bukan hanya dinyanyikan di Bapak Ibu, tetapi benar-benar kita wujudkan. Salah satunya dengan pembelajaran yang berorientasi. Gitu. Nah, ini anak itu juga yang berbeda. Dan di sub yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu butuh apa biasanya? Uang, sip. Butuh apa lagi? Makan. Sandang. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dengan hal seperti ini, setiap permasalahan apa yang dilakukan oleh diri, kita membagi kebutuhannya apa. Kalau kita itu tanya ke saya saat ini kebutuhannya apa? Apa kira-kira? Kasih sayang. Bukan hidup. Dia tapi selalu jeruk. Jangan hidup, tapi benar kok. Ya. Secara umum kebutuhan dasar manusia sebenarnya ada 5 Bapak Ibu. Nah, bertahan hidup. Buktinya betul bertahan hidup. Tuh. Ya, bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Oh,
Ya, yang ketiga penghargaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, dari 5 itu bisa jadi satu kejadian itu tidak bisa disimpulkan bahwa anak itu butuh soal bertahan hidup misalnya. Saya kasih contoh misalnya gini, Bro. Ada satu anak kelas 4 yang kemarin kejadian. Anak kelas 4 itu kan ada pembiasaan makan bersama di sekolah. Satu anak itu tuh senangnya itu minta makanan punya teman dengan cara memaksa gitu, atau bahasa Banyumas sampai ya. Dari 5 itu kira-kira anak tersebut butuh yang apa gitu? Nah, coba kalau itu bertahan hidup bisa disimpulkan bahwa anak itu butuh kebutuhan bertahan hidup? Betul. Bisa saja karena anak itu meminta makanan temannya, otomatis dia misalnya karena lapar, artinya dia pengen makan dan dia artinya butuh untuk bertahan hidup. Tapi bisa nggak misalnya dia ternyata butuh kasih sayang dan rasa diterima? Bisa saja mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata misalnya anak itu tidak dikasih bekal oleh ibunya, yang lain saja dikasih bekal, tidak dikasih bekal. Nah itu dia sebenarnya butuh kasih sayang atau butuh kebebasan misalnya. Bisa nggak anak itu ternyata kalau digali ternyata dia butuh kebebasan? Bisa jadi Bapak Ibu, ternyata dia minta bekal temannya itu lauknya itu telur, karena saben hari dia disamani ibu tempe dong aja. Dalam lama dia butuh kebebasan untuk memilih mana ya, atau kesenangan. Ini bisa jadi bocah iseng. Nek komunitas kita sama dengan iseng. Ya, pasti kita atau apa? Itu sebenarnya butuh kesenangan, butuh senang atau butuh iseng itu. Bocah iseng, padahal dia sendiri juga bawa lauk yang bagus, bawa makanan yang enak, tetapi dia ngisengin minta makanan dari teman yang lain. Itu bisa jadi dia hanya butuh baterai kesenangan. Baterai. Oh, baterai loh. Ya, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia kita belajar Bapak Ibu. Utamanya kita sebagai guru, kita ternyata perlu tahu apa-apa yang dilakukan murid. Kita perlu mencari tahu dan menggali apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan, apa yang sebenarnya menjadi motivasi mereka sehingga mereka berbuat sesuatu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kalau nomor pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, itu berarti motivasinya berasal dari dalam atau dari luar? Berasal dari luar, karena mereka melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga dari luar, karena disebutkan itu juga dari orang lain berupa imbalan atau penghargaan. Tapi coba kita lihat yang poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu berarti berasal dari dalam Bapak Ibu. Motivasi yang berasal dari dalam ini kita berusaha untuk menumbuhkan di dalam peserta didik itu dengan harapan motivasi yang berasal dari dalam itu bisa membuat motivasi itu bertahan lama dan kapanpun dan dimanapun mereka berada itu tetap tumbuh motivasi itu. Sebagai contoh misalnya yang hari ini lagi semangatnya Pak Sigit membangun lapangan voli misalnya.
itu kira-kira pasien ini hanya untuk dikasih imbalan dari kepala sekolah bukan? Tentu bukan. Ya, saya percaya pasien itu memiliki motivasi dalam diri sendiri. Artinya ketika nanti pasien itu pindah sekolah kemanapun, itu motivasi itu ada tanpa adanya pengharapan, adanya imbalan, adanya penghargaan dari orang lain. Lanjut. Nah, ini melanjutkan yang tadi yang sudah saya sampaikan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu ada beberapa, tidaknya 1, 2, 3, 4 perbedaan Bapak Ibu. Yang pertama yang hukuman itu tidak terencana. Anak terlambat datang mengikuti belajar TJK, secara langsung silahkan kamu lari 10 kali misalnya. Itu kan tidak ada mufakat antara guru dan murid. Nah, itu disebut dengan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kamu mau apa sekarang akan telat? Kan tidak benar. Kamu telat 10 menit, silahkan lari 10 kali misalnya. Itu bersifat, itu namanya hukuman. Dan itu kan bersifat satu arah. Dan hukuman itu tidak selalu bersifat fisik Bapak Ibu. Ketika kita sebagai guru ngomong kasar atau yang membuat siswa itu merasa merasa tidak nyaman, merasa insecure dengan bahasa sekarang, itu juga bisa dikatakan sebagai hukuman psikis. Kemudian kalau buat konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya murid itu dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor siswa. Jadi apa yang ada di peraturan kelas ditaati murid. Ketika murid itu tidak mentaati, maka konsekuensinya harus ada, harus sanksi, harus melaksanakan sanksi yang sudah disepakati. Nah, dengan yang ketiga itu restitusi. Restitusi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini kemudian diselesaikan hari ini besok lupa, tetapi itu berpikir ke masa yang akan datang. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kira-kira dari tiga itu yang paling efektif yang mana itu Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Ya, tentunya ketika kita berpikir bahwa murid itu harus punya perilaku yang baik tidak hanya di sekolahan tapi dimanapun mereka harus memegang teguh kebajikan-kebajikan itu, maka yang paling ideal adalah restitusi. Saya lanjutkan. Itu ada gambarnya, mohon maaf kalau mengganggu. Ya. Dan restitusi yang sudah saya sebutkan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi saya sampaikan bahwa setiap tindakan itu pasti punya alasan dan pasti punya tujuan. Tugas kita adalah mencari tahu alasannya apa, tujuannya apa. Kemudian bareng-bareng mencarikan solusi atau jalan keluar. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir fokus pada solusi bukan pada masalah. Nah, ini contohnya perbedaan. Misalnya ini saya kasih kasus siswa tidak mengerjakan tugas PJOK. Kalau hukuman, guru menghukum siswa untuk hormat bendera selama 15 menit. Guru marah dan siswa takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa mengerjakan tugas saat istirahat, karena sudah ada peraturan kelasnya itu misalnya, dan mengerjakan 3 kali lipat. Ini agak kejam. Kemudian siswa menghormati peraturan. Di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Ya.
Jadi masalah itu intinya di dalam restitusi, ketika anak melakukan mempunyai masalah, itu guru hanya sifatnya memfasilitasi dan membantu. Tetapi pada intinya siswa itu sendiri yang akan menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini sampai di berapa dia tadi? 3, 4. Di depan ini masih ada SPB, biar tidak ngantuk barangkali ya. SPB-nya mulai ini, jangan senang. Senang kan sudah dibagi ya Bapak Ibu. Senang sudah di tengah Bapak Ibu yang sampai sekali karena tadi sudah panas-panasan. Monggo sambil makan salad nggak apa-apa. SPB-nya ini aja Bapak Ibu. Saya minta berhitung aja. Berhitung dari sini. Kalau dimulai dari pakai dari 1, 2, 3, 4 pakai di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu ya. Berarti putarannya spiral apa ya? Spiral. Kalau dimulai dari kunci berarti 1, 2-nya siapa? Pakai di. Ya coba kita cek aja dulu. Misalnya berhitung mulai dari Pak Budi. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ya. Biasanya berhitung ya Bu ya. Nah kalau bisa itu bukan hanya berhitung 1, 2, 3, tetapi angka yang genap. Angka yang genap berarti berapa? 2, 4. Ini tidak menyebutkan nama, bukan menyebutkan angka, tapi diganti dengan dor misalnya. Berarti bisa berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Saya matematika cerdas orang salah. Siap Pak Edo? Satu menit saja. Yo siap. Berhitung mulai Pak Edi. 1, 3, Setiap bilangan setiap anak yang kedor. Berhitung mulai. 2, 3, 4, berhitung mulai. 5, 7. Kita jadi tahu ya betapa Vina itu sebenarnya sangat cerdas. Mantap dulu Vina. Ulangi. Oke, kita lanjut ke materi kelima Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Kita selama ini di posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian manajer. Selama ini kita di posisi berapa? Yang paling sering? Pemantau. Memantau. Apa manajer? Memantau. Teman? Pemantau. Coba kita lihat. Jadi sebenarnya posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer itu seperti apa, dan idealnya kita itu berlaku seperti apa. Kita lanjut. Nah, nih langsung ke contoh Bapak Ibu. Contohnya kasus itu siswa tidak memakai seragam olahraga pada saat pembelajaran PJOK. Di posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya langsung berarti kita menghukum anak-anak kita lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Saya kayak gitu Bapak Ibu? Ya. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru memperingatkan kamu? Kamu selalu membuat masalah di kelas ini. Kadang-kadang, oke. Teman. Aduh, sorry. Di posisi teman, ayo dong kamu yang ngerti. Kali ini tidak apa-apa lah kamu melakukan kesalahan. Tetapi lain kali lebih baik ya. Setiap sampai
Ya, sering ya. Memantau. Kamu sudah sering kali tidak membawa seragam olahraga. Sekarang kamu pulang dan ambil seragam olahraga. Pernah. Nah, di posisi manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana supaya kesalahanmu bisa kamu perbaiki? Pernah juga. Pernah jarang. Iya, jarang. Pernah tapi jarang. Nah, jarang seperti itu Bapak Ibu. Karena dari 5 posisi kontrol dulu ini yang paling ideal tentunya ya manajer. Di sini kenapa? Karena di sini yang pertama anak itu menyadarkan diri anak betul bahwa dia telah melakukan kesalahan apa. Kan gitu. Kemudian pernyataan yang kedua, permasalahan itu supaya diselesaikan oleh siswa itu sendiri. Nah, dengan penanganan atau dengan kita bersifat sebagai manajer itu diharapkan apa yang dilakukan oleh murid itu, apa yang diperbaiki oleh siswa itu adalah berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari luar negeri. Nah, ini misalnya saya punya beberapa pertanyaan, kira-kira ini masuk di posisi kontrol. Ayolah melakukan dengan baik. Ayo buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau berbuat salah. Ya, itu di posisi kontrol teman. Kalau ini Pak Guru sangat kecewa dengan kamu. Bagaimana kalau sampai orang tua tahu kamu berbuat seperti ini? Rasa bersalah ya. Ya, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini cukup agak ekstrim ya, agak kejam. Sudah 3 kali kamu berangkat terlambat. Kamu tahu sanksinya apa? Pemantau ya, sudah memantau itu guru berarti memantau siswanya berapa kali terlambat, kemudian dia menanyakan sanksinya apa. Nah, ini terakhir, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Ya, diharapkan dengan seperti ini tidak ada rasa traumatik di dalam diri anak-anak. Yang terakhir ini keyakinan kelas. Kita rumuskan dulu itu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas dulu itu? Yang selama ini sering terdengar di telinga kita kan peraturan kelas atau skala kesepakatan kelas. Ternyata yang paling ideal itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Bedanya berarti apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas dengan misalnya peraturan kelas. Kalau peraturan itu memaksa, kalau keyakinan berasal dari diri sendiri. Oke, ada yang lain mungkin? Gini Bapak Ibu, keyakinan kelas tentu keyakinan saya dengan keyakinan murid sama beda? Tentu berbeda. Ya, tentu beda. Nah, untuk kita tahu bahwa satu kelas itu memiliki keyakinan kelas apa saja. Nah, bedanya itu kalau di peraturan kelas kita hanya membuat aturan kelas saja tanpa siswa terlibat. Artinya kita biasanya masuk kelas, ini aturannya kelas, aturan kelas ada 1, 2, 3, 4, kita bacakan dan siswa mendengarkan untuk kemudian mentaati. Akan tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara murid dan guru. Kesepakatan apa saja itu ditulis, kemudian setelah itu kita sepakati keyakinan kelasnya. Nih, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Artinya keyakinan kelas itu bukan hanya satu arah, tetapi berdasarkan murid dan guru yang bersepakat. Pembentukan keyakinan kelas itu ada paling tidak ada 6 ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama bersifat abstrak atau umum, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang tadi di slide pertama itu secara umum, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif.
dibuat dalam pernyataan positif artinya ini. Misalnya contohnya yang satu siswa misalnya tidak boleh membuang sampah di laci misalnya. Terus yang lain misalnya menulis regu piket harus berangkat. Nah itu dibuat satu kalimat positif, intinya itu berarti apa? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas misalnya. Sedikit saja Bapak Ibu agar mudah diingat, jangan keyakinan kelas ada 50 poin. Selain yang membaca males juga anak akan lupa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Di situ misalnya ada keyakinan kelas dilarang merusak AC, tapi ternyata di kelas tidak ada AC, itu kan tidak sesuai. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh pihak sekolah atau oleh guru, tetapi berdasarkan keyakinan, berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini saya juga sudah mempraktekkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Silahkan peserta didik atau siswa kita suruh menulis apa yang sebenarnya diharapkan dari kelas kamu. Ada yang itu misalnya kebersihan, kemudian sopan santun dan lain-lain. Silahkan berdiskusi, kamu tulis saja. Setelah ditulis kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, dipisah-pisah. Yang disiplin, turn up, siapa saja yang sopan santun misalnya. Nah, setelah itu baru menempelkan keyakinan itu di depan kelas. Itu ini ada video Bapak Ibu, video pada saat saya mempraktekkan kegiatan penyusunan atau video pada saat saya membentuk keyakinan kelas di kelas 6 SD 1 ke 20. Kita lihat sebentar Bapak Ibu untuk mengingat waktu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video pembentukan keyakinan kelas. Yang ininya sekali lagi, pertama itu kita memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk berdiskusi. Langkah pertama, berdiskusi untuk keyakinan kelas apa saja yang mereka peraturan kelas apa yang mereka harapkan. Kemudian setelah itu merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif. Segitiga restitusi. Nah, ini materi yang lain tolong ya. Nah. Ya. Segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu sebenarnya kan metode bagaimana kita menangani siswa dalam masalah. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk mendukung kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nama saja segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Untuk ketika anak sedang bermasalah, kita punya 3 langkah untuk menangani. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Prinsipnya Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa anak atau peserta didik yang melakukan kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran.
setiap kesalahan yang dilakukan murid itu pasti bagian dari proses pembelajaran. Nah, di tahapan ini biasanya kata-kata yang disampaikan kepada murid, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan itu. Pak Guru juga pernah berbuat kesalahan. Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi Pak Guru malah justru ingin mencari solusi bareng-bareng. Kamu benar merasa seperti itu. Nah, dengan tahapan ini Bapak Ibu diharapkan anak itu tidak merasa menjadi anak yang gagal. Terus salah malah dimarahi misalnya, itu memungkinkan anak menjadi anak yang minder atau anak yang insecure atau anak yang merasa dirinya gagal atau anak yang merasa tidak berdiri. Maka itu langkah menstabilkan dari sini adalah poinnya agar anak itu kembali merasa menjadi manusia kira-kira seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya adalah perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang tadi disampaikan ada berapa kebutuhan manusia nih Bapak Ibu? 5. Yang pertama tadi kebutuhan dulu kesenangan, kesenangan, kebebasan. Satu lagi Pak? Apa coba? Kesenangan sudah, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, terus satu lagi rasanya yang diterima ya? Iya. Ya, rasanya yang diterima. Nah, kita divalidasi tindakan yang salah itu di langkah yang kedua itu berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan melakukan tanya jawab dengan murid yang bermasalah itu mengenai alasan apa sebenarnya yang melatar belakangnya anak itu berbuat sesuatu. Kalimat yang biasa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari hal ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah anak sudah kembali tenang, sudah menemukan alasan kenapa mereka berbuat sesuatu, dan langkah terakhir kita melakukan tanya tentang keyakinan kelas yang dulu disepakati bersama. Dan di teori kontrol langkah yang ketiga itu prinsipnya bahwa kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kenapa kita tidak melakukan hubungan? Apa keyakinan kelas kita? Nah, anak kemudian menjawab mengingat-ingat bahwa misalnya anak tidak berangkat tiket, padahal keyakinan kelas di awal kita semua harus menjaga kebersihan misalnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu di akhirnya kita melemparkan kembali ke anak, solusinya mau seperti apa? Kita sebagai guru memfasilitasi untuk membantu. Nah, ini praktek juga restitusi juga saya pernah melaksanakan di SD 1 Bungkulon ini. Ini sebagai gambaran saja nih Bapak Ibu. Ini berdurasi sekitar 3 atau 4 menit, ini ada beberapa kasus bisa kita saksikan bareng-bareng. Ya, itu proses menanyakan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ada 3 tahapan itu yang tadi saya sudah sampaikan. Kira-kira di dalam video itu sudah saya laksanakan semuanya, dari menstabilkan identitas juga menanyakan
keyakinan. Oh ya, itu sudah terakhir berarti Bapak Ibu. Sudah terakhir, setelah ini ya terima kasih ya. Tuh. Ada gambar 1, 2, 3. Ini gambar pada saat saya muda dulu. Jalan. Kemudian ini pada saat masa pertobatan. Nah, ini lagi bahagia lagi. Kemudian yang ini saksi bisu di Yesus dan ini Pak. Ini cuma lagi. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai dengan 7. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang diberikan Bapak Ibu pada saya. Insya Allah segala kebaikan dan waktu yang diberikan Bapak Ibu pada saya berbalik menjadi kebahagiaan dan keselamatan bagi Bapak Ibu dan keluarga. Harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti, dan yang lain bisa mengaplikasikan apa yang diperoleh hari ini di sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini barangkali ada pertanyaan, ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Tri Utami. Untuk praktek apa namanya tadi diskusi. apakah dipanggil satu-satu ataukah bisa langsung duduk bareng di kelas? Terima kasih Ibu Rin atas pertanyaannya. Segitiga restitusi itu kan sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa langkah yang harus ditempuh dalam penanganan permasalahan itu hendaknya yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu bisa jadi satu persatu dengan satu kesalahan, misalnya satu anak pada hari Senin misalnya mau terlambat, itu bisa kita lakukan kegiatan restitusi di kelas, kita panggil. Akan tetapi ada juga kesalahan yang bareng-bareng di SD saya misalnya, bareng-bareng jam belajar olahraga saya tinggal masuk sebentar, ternyata pada main sendiri keluar rombongan. Nah dengan kesalahan seperti itu bisa kita selesaikan tidak satu-satu, tapi bersama satu rombongan itu. Ya, ya begitu kira-kira. Begitu Bapak Ibu. Bu Bina ada pertanyaan? Ya Pak Sigit mau silakan. Terima kasih pertanyaan dulu ya. Untuk keyakinan kelas, Yes. itu kalau misalnya dibuat di kelas rendah, contoh kelas rendah kelas 1, anak-anak sukanya bermain. Nah, bisa berpikir untuk membuat keyakinan kelas sendiri. Oke. Pertanyaannya super sekali. Jangankan membuat keyakinan, nulis ABC saja masih bingung, masih belum bisa, bukan malah belum bisa. Nah, keyakinan kelas yang pertama itu prinsipnya tadi apa Ibu? Mudah diingat, tidak terlalu banyak poinnya, dan tentu saja kita menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Katakanlah kelas 1 kita pendekatannya mungkin dengan kalau kelas 5, kelas 6 itu kan diajak berdiskusi nih, kelas 4, kelas 1 bangku misalnya mendiskusikan peraturan apa yang kamu impikan di kelas ini. Untuk kelas 4, 5, 6 itu mungkin sudah jalan. Tetapi ketika itu terjadi di kelas 1, itu kita bisa menggunakan pendekatan secara lisan. Kamu kepengennya kelas yang seperti apa, gitu. Atau menggunakan gambar-gambar yang lebih menarik. Dengan gambar-gambar yang berserakan, misalnya, kamu senang apa nggak? Misalnya kelasnya seperti ini. Nah, kamu tahu nggak sih harapannya kamu kelasnya seperti apa? Nah, itu dengan pendekatan secara lisan, tapi tidak menyuruh anak untuk menulis keyakinan atau peraturan kelas seperti kelas 4, 5 dan kelas 6. Begitu kira-kira Pak Sigit dengan ini. Ya, oke. Cukup Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mengikuti
kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikan apa yang kita peroleh pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua KKG Bejogan memberikan berbagai rasa atas izin yang diberikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.